warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nining dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Minggu lalu kan sudah dibahas ya apa itu teks prosedur. Kalian masih ada yang ingat apa itu teks prosedur? Ya, betul sekali. Jadi, teks prosedur itu suatu teks yang berisi cara, tujuan untuk melakukan atau membuat suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat dan berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Menganalisis apa saja struktur dan kebahasaan pada teks prosedur, bukan lagi tentang memahami apa itu teks prosedur ya, tapi hari ini kita akan belajar tentang menganalisis. Baiklah, yang pertama menganalisis struktur pada teks prosedur. Struktur pada teks prosedur itu kan ada, yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, dan yang ketiga ada simpulan. Yang pertama ada tujuan. Yang bagaimana tujuan? Nah, biasanya sebelum kalian membuat teks prosedur, kalian harus mengetahui terlebih dahulu nih tujuannya untuk apa. Misalkan kalian mau membuat teks prosedur tentang menyampul buku. Nah, tujuan membuat sampul buku ini untuk apa? Misalkan untuk melindungi buku agar tidak terkena air, atau untuk melindungi buku agar bukunya awet, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Pada tahapan ini harus dilakukan secara runut atau berurutan, tidak boleh ada yang tertukar ataupun terlewatkan. Yang ketiga ada simpulan. Berikutnya ada simpulan. Biasanya di akhir teks prosedur itu terdapat simpulan kegiatan. Pada bagian ini biasanya berupa kalimat atau paragraf yang menjelaskan hasil yang didapat setelah melakukan setiap langkah demi langkah atau setiap langkah kegiatan. Pada bagian ini juga terdapat saran atau tanggapan si penulis. Berikutnya ada kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif itu seperti apa? Kalimat deklaratif itu berupa penjelasan atau bisa disebut juga kalimat menyatakan. Lalu berikutnya ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif itu yang biasanya kita sebut dengan kalimat perintah. Contohnya, siapkan buku, siapkan sholatif. Mana yang termasuk dalam kalimat imperatif? Yaitu kata siapkan. Lalu berikutnya ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini kalimat sebuah pertanyaan. Misalnya, apa saja yang diperlukan dalam menyampul buku? Nah, kalimat interrogatif itu biasanya terdapat kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan. Selanjutnya urutan langkah. Sebelumnya kan sudah dibahas ya pada struktur langkah pertama, langkah kedua. Lalu berikutnya ada nomina atau kata benda. Contohnya seperti buku, sholatif, gunting, dan lain-lain. Lalu ada partisipan. Nah, partisipan ini adalah kata ganti untuk manusia, misalkan saya. Lalu ada kata kerja. Nah, kata kerja ini contohnya seperti apa? Misalkan menempelkan, menyiapkan, menggunting.
Lalu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata hubung yang berdasarkan urutan waktu. Misalnya langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Baiklah, cukup sampai di sini anak-anak, bisa dimengerti. Nanti silahkan kalian buka buku paket halaman 23. Nanti di situ terdapat tugasnya juga di halaman 23. Terus nanti untuk teks prosedurnya kalian bisa cari di media elektronik. Ibu tunggu sampai besok ya tugasnya. Nanti kalian kumpulkan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas menyerahkan kepada ibu. Kalian cari teks prosedurnya pada media elektronik, lalu kalian analisis struktur dan kebahasaannya ya. Cukup sampai di sini ya pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.